Kenapa saya bisa tahu? Karena salah satu anak kami itu lulusan Amerika. Dan waktu dia belajar di Amerika, dia pernah memegang alat ini. Dan di dunia alat itu hanya baru 5 yang dipakai. 1 di Inggris, 1 di Jerman, 1 di Amerika, 1 di New Zealand, dan yang kelima itu baru di Indonesia. Hebatnya 4 miliar sampai. Kalau anak saya itu nggak dipanggil oleh perusahaan itu, jadi waktu gereja itu beli ini buatan Inggris, lalu perusahaannya bilang, oh ada di Indonesia yang pernah pegang alat ini. Siapa? Diteleponlah anak saya ini. Lalu dia cerita. Wow, bahaya. Saudara, maka itu ketika gereja sibuk gak pernah membuka kebenaran ini, setan makin gila dan seenak-enaknya membunuh manusia, merusak dunia. Nah, kapan Yesus menjadi raja segala raja? Coba kalau kita lihat, saya pertama tertarik pada kalimat pertama ayat 16. Dan pada jubahnya. Oke, kalau pada jubahnya tertulis nama, itu wajar. Semua nama kan terus di dada, bukan? Kira itu kan bisa nama gini. Oke? Tapi di paha itu loh, enggak lucu. Loh, ngapain di paha ditulisin pangkat? Kan harus di pundak dong. Loh, yang baca aneh sekali. Maka itu kalau belajar kitab cari yang aneh-aneh begitu, nanti ada rahasianya. Nah, berarti sudah nggak pernah teliti baca kalau. Kenapa di paha, Papa? Saya tanya. Nah, jawabannya diterangkan lewat Efesus 1 ayat 22 tadi. Ketika Papa meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus. Yang pernah belajar ilmu bela diri pasti tahu. Yang kuat bukan telapak kaki atau betis, tapi paha. Betul enggak? Ini kekuatan. Maka itu pangkat dan otoritas Yesus enggak cuma di kepala, tapi di badannya. Dan yang paling hebat di pahanya. Amin kan cepat. Ini luar biasa betul. Nah sekarang masalahnya pahanya nggak tahu di mana. Ini masalahnya. Yesusnya bingung ada di mana yang satu ini. Maka itu setannya makin kurang ajar. Di dalam kebenaran ini kita melihat saudara. Maka acaranya selesai dalam pernikahan. Lihat yang ke-11. Ayat 11 lihat. Ya, kita menemukan itu. Tolong dibaca seorang-seorang. Lalu aku melihat surga terbuka. Sungguhnya ada seekor kuda putih dan dia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ya, siapa itu? Yang bernama setia yang benar itu siapa? Yesus. Ya, terus? Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya, oke. Dari surga terbuka. Jadi sudah pesta selesai. Jadi sebetulnya dalam Alkitab ini salah, dipisahkan perikopnya. Ayat 10 berakhir, terus ayat 11 judulnya firman Tuhan. Betul nggak ada Alkitab saudara? Nah akhirnya gereja nggak pernah nyambung. Padahal ini satu kejadian. Ayat 6 sampai 10 itu pestanya. Ya, di ayat berapa itu ada ayat berbahagialah kamu yang diundang pada pesta kawin anak domba itu. Nanti saya akan uraikan itu. Coba kita teliti nanti. Nah karena yang di ayat 6 sampai 10 itu pesta kawin anak domba, ayat 11 sampai 16 ini bicara soal firman Tuhan, nggak nyambung. Roh Kudus memberitahukan saya bahwa ini satu kesatuan. Maka itu saya bisa mengajarkan hal ini kepada saudara. Oke, kalau dia keluar dari surga naik kuda putih. Oke, nah. Dan semua pasukan yang di surga malah nggak nyambung dari urusan pengantin jadi pasukan ini kemana nyambungnya? Betul tidak? Nggak ketemu. Maka itu teliti, minta Roh Kudus memberi ketelitian. Tapi kalau kita lihat pakaian pasukan itu, kita ngerti. Pasukannya pakai apa? Pakai apa pasukannya? Lenan halus yang putih bersih. Lalu kita lihat pasukannya naik apa?
Tadi Yesus S11 naik apa? Kuda putih. Sekarang baca ayat yang coba lihat di atasnya. Turun lagi turunnya. Terus turun lagi. Terus perikop yang pertama. Terus tunggu. Ini dia. Ayat 8. Dan kepada pengantin perempuan, itu maksudnya, pada mempelai Yesus, dikaruniakan apa? Baca. Supaya memakai kain lanan yang halus yang berkilau. Sambung ayat ini dengan ayat yang ke berapa tadi? 13. Siapa pasukan yang pakai kain lanan halus? Nah, gerejanya. Kita pengantin perempuan. Jadi Yesus nggak pakai honeymoon. Begitu menikah langsung perang. Wah biasa. Kenapa Valerie kamu tertawa? Oh batok. Hebat bukan nggak ada honeymoon. Langsung perang. Saya pakai ayat ini. Saya menikah tanggal 17 Agustus 18 langsung besok saya ajak istri saya ke Papua. Teman-teman saya marah. Saya bilang itu sudah perjanjian. Saya bilang begitu. Benar. Itu Om Damaris marah, Pak Bambang Budianto marah, Pak Yusak marah. Dia bilang dia itu orang Kanada. Kenapa kamu bawa langsung? Itu perjanjiannya kok. Dari awal saya bilang nggak jadi. Saya bilang begitu. Ya serius ya. Nah kita yang belum kawin pakai resep ini. Kalau cari istri yang mau diajak susah, diajak miskin, nanti awet muda. Kalau salah kawin, cepat mati. Oh, doa istri saya tuh hebat. Dia masih di Nabili. Besok dia baru ke Jakarta untuk nyusul saya karena ada beberapa acara di sana. Nah, jadi jelas kok hilang. Akhirnya kemana? Jadi nggak ada. Bahwa pasukannya setelah menikah Yesus dengan gerejanya dia bersatu. Karena kepala dengan tubuh sudah bersatu, maka itu tunggangannya sama, naik kuda yang sama, dan langsung perang. Dan karena pernikahan anak domba itulah Yesus punya gelar raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Nangkap gak kebenaran? Jadi kalau gereja gak bersatu gak bisa. Setan gak bisa kan. Maka itu saya harap kehadiran New Life di area baru ini sudah bukan cuma sekedar menjadi gereja alternatif, tapi jadi gereja bisa menjadi jawab. Itulah kerinduan Tuhan. Bagaimana dunia akan selamat. Jadi sekarang kita tahu tugas kita nggak cuma latihan musik, siapin khotbah, cetak warta, enggak, lebih daripada itu. Dunia menantikan kita. Oke, sebentar. Ada yang mau bertanya di sini? Ayo, ya. Bentuk persatuan ini gimana Pak realisasinya? Ya, bentuk persatuannya bukan melebur. Ingat ya, unity itu bukan uniformity. Jadi kesatuan bukan keseragaman, tapi bentuknya ya seperti anggota tubuh. Roma 12 dan 1 Korintus 12, dua pasal itu Paulus menjelaskan bagaimana gereja yang bersatu. Seperti tubuh. Tubuh ini ada begitu banyak anggota, tapi 3 hal terjadi. 1, posisi berbeda. Telinga, mata, mulut, kaki, kuku, jantung, semuanya posisi berbeda. Betul. Bentuk berbeda. Enggak ada yang sama. Fungsi berbeda. Jadi kalau kita melihat gereja yang sudah ada, ya, asal ditambah lagi, itu saja sudah. Ngurus yang ada aja masih begini, mau tambah lagi, itu saya paling marah kalau ada orang buka gereja baru. Di tempat yang sudah ada gereja, untuk apa dibuka lagi? Tolong beritahu Pak Giri. Saya nggak tahu kalau tempat ini seperti ini. Gereja LSAD Induk Sosial Organisasi. Sampai tadi waktu sama kesini Pak Nala masih bilang Pak, kami akan kesana untuk cari lokasi. Nah saya kalau sudah begini ada 3,5 hektar masih nganggur begini. Ayo kita bersatu. Tahun 81 pertama kali saya ke Eropa. Saya sudah khotbah di gereja Eropa dengan konsep kesatuan Eropa. Tahun 52
Eropa itu mempunyai ide yang hebat, yaitu ide Alkitab.